Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para jamaah sholat zuhur yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mau berkumpul ke dalam majelis ilmu, lebih memilih untuk duduk sambil memperhatikan semampunya dalam kondisi capek-capek ya, dibandingkan mungkin ngasuh atau di tempat lain mencari ketenangan, mencari istirahat begitu. Insya Allah itu semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semuanya. Tak lupa salat serta salam kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas mahram, bahwasanya mahram itu ada dua, yang selama-lamanya dan yang sementara. Dan kita juga sudah bahas apa perbedaan konsekuensi hukum antara mahram yang sementara dengan mahram yang selamanya. Dan memang masalah mahram ini kaitannya erat dengan masalah pernikahan. Siapa yang boleh dinikahin, siapa yang tidak boleh dinikahin. Itu memang mahram itu dari kata-kata haram nikah. Tapi nanti ada konsekuensi berikutnya, yaitu masalah toharoh. Kalau mahram nyentuh nggak batal, kalau bukan mahram berarti nyentuh bisa membatalkan. Nah, satu lagi ada pembahasan dari sisi waris sebenarnya. Tapi sebenarnya waris itu tidak ada hubungannya dengan mahram, hanya saja identik. Mahram dengan ahli waris itu kayak ada yang sama, tapi kayak ada yang berbeda gitu. Karena nanti cucu perempuan, cucu dari anak perempuan itu mahram, tapi bukan ahli waris. Sepupu laki-laki dari yang laki-laki itu juga ahli waris, padahal bukan mahram. Jadi mertua itu mahram, tapi bukan ahli waris, dan seterusnya. Jadi nanti ahli waris dan mertua ini agak-agak, ahli waris dengan mahram ini agak ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Baik. Pada kesempatan lalu juga sudah kita bahas siapa sajakah mahram kita yang abadi dan juga siapa yang sementara. Yang abadi ada 3 sebab. 1 karena nasab, 2 karena pernikahan, 3 karena persusuan. Yang sudah kita jelaskan yang karena nasab, Pak ya. Karena pernikahan sudah belum? Nah ini nih, notulennya mana nih? Saya nyari-nyari di video, kayaknya belum tayang juga soalnya, Pak. Nyampe mana terakhir? Tadi dibilang katanya mahram dan konsekuensinya lanjutan ketiga. Kayaknya baru sekali kok udah ketiga, Pak. Hah? Persusuan sudah. Oh, persusuan sudah selesai. Oke, berarti kita lanjut batasan aurat berarti ini, Pak ya. Oke, kita bahas batasan aurat. Persusuan sudah ya, berarti kita sudah tahu. Oh, kalau tidak sengaja terminum ASI istri itu masalah atau tidak kemarin, Pak? Ya. Masalah, Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah batasan aurat itu mana saja, karena nanti antara yang mahram dengan non mahram itu beda. Jadi kalau ditanya auratnya perempuan, kalau auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana, mungkin jawaban kita gampang, Pak, yaitu dari pusar sampai lutut. Pusar dan lutut termasuk aurat atau tidak? Tidak termasuk aurat. Tidak termasuk aurat. Makanya kalau ada orang sholat pakai celana panjang, pas lututnya kok sobek, itu sah atau tidak? Sah, karena lutut itu sendiri bukan aurat. Yang aurat adalah atasnya lutut, bawahnya pusar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Meskipun nanti mazhab lain mengatakan lutut dan pusar termasuk aurat. Itu untuk laki-laki. Dan laki-laki ini auratnya di depan laki-laki, di depan perempuan yang mahram, di depan perempuan yang bukan mahram, itu sama. Ya, jadi bukan berarti antar laki-laki, Pak, terus bisa cuman koloran doang depan dia. Ya pasti nggak akan nafsu sih gitu ya, bahkan yang ada malah jijik teman kita gitu kan, tapi tetap tidak diperbolehkan seperti itu.
Ya, karena memang awalnya sesuatu itu menjadi biasa karena terbiasa, karena dibiasakan. Nah, takutnya lama-lama tidak hanya terbiasa, tapi malah suka. Nah, ini kan malah jadi masalah, Pak. Kan awalnya penyimpangan itu dari awalnya dari situ. Ketika tidak pernah terjadi dan tidak pernah melihat, itu akan menjadi sangat tabu dan aneh rasanya. Padahal meskipun mungkin itu bukan satu hal yang salah. Mungkin bukan satu hal yang salah. Misalnya begini, Pak. Ada seorang yang sholat qobliyah duduk, padahal dia habis lari-lari, Pak. Atau ba'diyah duduk. Kok duduk? Padahal tadi sholat fardu dia berdiri. Kok tiba-tiba duduk? Kalau terjadi di masjid kita, di musola kita ini mungkin aneh. Kenapa? Karena jarang terjadi. Tapi kalau yang sudah sering terjadi, maka tidak akan menjadi aneh. Nah, kalau sudah tidak menjadi aneh, bisa jadi yang salah pun seolah-olah bukan benar ya, tetapi biasa, sudah dimaklumi. Bahkan malah bisa jadi nanti mendapatkan legitimasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini makanya penting sekali bagi kita itu untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar terutama. Kita tuh harus nahi mungkar dalam segala urusan, meskipun nahi mungkar kita kayak nggak ada efeknya, Pak. Kayak nggak ada efek bagi orang yang melakukan kemungkaran itu, ya nggak peduli juga kita mau ngomong, jangan zina, zina haram. Jangan LGBT itu haram. Mungkin orang itu tidak akan peduli juga dengan perkataan kita. Tapi paling tidak kita membiasakan telinga kita dan orang-orang sekitar kita bahwa zina dan LGBT itu adalah sesuatu yang mungkar. Jadi supaya kata mungkar untuk LGBT adalah hal yang biasa kita dengar, yang tidak aneh. Sehingga kalau nanti kok menyelisihi itu untuk LGBT kok nggak mungkar, itu akan kelihatan aneh di telinga kita. Itu penting, ya. Itu untuk membiasakan amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, kita bahas masalah aurat ini. Pertama, ada perintah untuk menjaga pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Hal itu akan lebih bersih buat mereka, akan lebih terhormat buat mereka. Sesungguhnya Allah itu khabir. Khabir itu mengetahui hal-hal yang kecil-kecil yang nggak nampak, yang sudah kita sembunyikan pun itu nampak oleh Allah. Khabir. Kalau alim itu biasanya untuk keilmuan, tapi kalau khabir itu untuk hal detail-detail kecil-kecil yang mungkin sudah kita sembunyikan. Itu khabir. Bima yasnaun, dengan apapun yang kalian lakukan. Terus wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada para mukminat, yaghdudna min absarihinna, untuk menundukkan pandangan mereka juga. Nah, ini, Pak. Kita selama ini berpikir bahwasanya laki-laki itu subjek, perempuan adalah objek. Tidak. Laki-laki itu subjek, perempuan juga subjek. Laki-laki itu objek, perempuan juga objek. Kan seolah-olah yang mata jelalatan itu siapa, Pak? Laki-laki itu perempuan? Laki-laki kan, seolah-olah. Dan yang kemudian menjadi korban pelecehan itu siapa biasanya? Perempuan. Padahal perempuan pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan, dan laki-laki pun harus, atau kita diperintahkan untuk kemudian menutupi aurat-aurat kita. Dan kalau kita lihat kenyataannya, justru malah perempuan itu jauh lebih penting lagi untuk menundukkan pandangan, Pak, daripada laki-laki. Coba kalau bayangkan bapak-bapak di sini gitu ya, kan ya, apalagi kerja di mall sini pasti ya banyak sekali lah yang tidak bisa dihindari kan ya. Mau nggak dilihat kok sayang, dilihat kok dosa kan gitu, Pak ya. Tapi kan katakanlah melihat perempuan dengan pakaian seksi katakanlah gitu ya, dia cantik, mulut dan seterusnya, pokoknya gitu. Nggak usah sambil bayangin nanti kalau saya deskripsikan. Pokoknya gitu. Tapi setakjub-takjubnya kita, itu kita paling diem doang. Paling diem doang. Ada nggak laki-laki ngelihat sesuatu yang seperti itu sampai histeris? Ada nggak? Ada kan? Coba kalau perempuan ketemu artis idolanya siapa gitu, misal atau K-pop gitulah dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi, Pak? Mereka histeris kan? Nah itulah, mereka juga penting untuk menundukkan pandangan. Ya mereka itu siapa? Ya istri-istri dan anak-anak kita itu, Pak. Ya, kita juga penting untuk menjaga mereka, karena kita punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu penting sekali.
Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada para perempuan itu mereka juga wajib menundukkan pandangan. Wa yahfadna furujahunna, dan mereka harus menahan kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka tampakkan perhiasan mereka kecuali dari yang memang sudah terbiasa nampak. Nah, ini nanti batasan aurat itu nanti dari sini. Dan Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pandangan mata yang berkhianat. Apa itu pandangan mata yang berkhianat? Yang pakai kacamata hitam seolah-olah ngadep depan padahal nyamping, Pak. Nah, gitu tuh. Itu tahu Allah. Atau mungkin yang agak pura-pura nengok apa baju atau toko apa padahal apa yang ditengok. Nah, itu Allah tahu. Kha'inatul a'yun itu seperti itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada atau yang disembunyikan oleh hati. Nah, nanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yang yanzuru ila imra'atin awwala ramqatin, melihat kepada seorang perempuan untuk pandangan pertama kalinya, melihat nggak sengaja, pokoknya satu pandangan melihat seorang perempuan, thumma yaghuddu basarahu, kemudian dia mau menundukkan pandangan, ya, illa ahdatsallahu ta'ala lahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi, kecuali Allah akan ganti di dalam hatinya kenikmatan untuk bisa beribadah, rasa manis dalam ibadah. Nah ini Pak, kira-kira kalau kita saat ini alhamdulillah nih Pak, sholat duhur tadi sudah dilakukan kan ya, tapi kira-kira pas sholat duhur itu beban atau istirahat Pak? Duhur lagi, ada sholat, atau itu ya alhamdulillah nih masuk waktu sholat duhur, bisa istirahat saya. Artinya menjadikan sholat itu adalah beban, atau justru momen untuk yang kita tunggu-tunggu untuk komunikasi sama Allah, kita sangat nyaman, sangat enak ketika sholat. Nah kira-kira sholat itu sudah menjadi apa tuh Pak? Beban atau hal yang kita tunggu-tunggu kira-kira? Monggolah jawab masing-masing. Nah, bisa jadi kita ibadah itu masih beban dan belum menemukan rasa manisnya. Itu karena kita masih terlalu mengumbar mata kita, masih belum bisa menjaga mata kita. Kenapa? Karena orang yang bisa menundukkan pandangan, Allah akan kasih kenikmatan dalam beribadah. Mungkin kalau ibadah insya Allah ya kita sudah bisa melakukan lah, sudah mendapatkan hidayah itu. Cuman nikmat dalam ibadah itu kan satu hal yang lebih mahal lagi daripada sekedar mau beribadah. Nah sudah dapat apa belum? Kalau belum, mungkin koreksi mata kita. Melihat langsung ya bermasalah, melihat pakai HP pun juga sangat gampang. Apalagi kerja di sini itu mau yang dunia maya atau yang dunia nyata itu ada semua Pak. Tinggal kita mau menundukkan atau tidak, kita lebih memilih nikmatnya beribadah atau lebih memilih nikmatnya syahwat dari mata kita. Nah itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah dibilang begini, ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadhrata an-nadhrah, jangan ikuti satu pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Karena yang kamu berhak, yang kamu boleh lakukan, yang kamu boleh miliki itu hanya pandangan pertama saja. Tapi kamu tidak berhak untuk kemudian melakukan pandangan yang kedua. Jadi kalau sudah melihat, sudah selesai. Artinya pandangan pertama bukan untuk melihat, tetapi memang ya nggak sengaja saja. Setelah itu harus langsung dialihkan. Nah batasannya apa? Walaupun ini ada orang yang bikin anekdot juga ya, jangan kedip, kalau kedip udah nggak boleh gitu. Ya bukan gitu maksudnya gitu. Bukan batasannya tuh asalkan belum kedip maka masih boleh, enggak ya, pokoknya sekali bisa kita hindarkan itu pandangan kita, langsung menghindar. Berat itu pasti Pak, berat atau tidak? Kadang kita pakai motor karena melihat di depan ada perempuan diboncengin terus ya wangi, ya ini jadi ngikutin dia, terus harusnya kita belok kanan lurus lagi gitu Pak, gara-gara ngikutin dia kan. Ya itu satu hal yang wajar lah kayak gitu-gitu itu. Ya manusiawi, dan itulah laki-laki kan begitu ya. Maka perintahnya adalah untuk menundukkan pandangan. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkan kecenderungan itu. Karena manusiawi. Syahwat manusia, senang perempuan itu manusiawi. Tidak masalah. Kita tidak dihukumi, kita tidak disalahkan atas kecenderungan yang ada dalam diri kita. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kalau kita men-follow up dengan cara yang
yang salah itu. Nah, jadi kecenderungan itu tidak masalah. Yang salah kalau kita men-follow up dengan cara yang salah. Suka sama perempuan, oke, khitbah, nikahin. Nah, cuman saya udah punya istri, ya udah istri aja. Ya tapi saya pengen lagi, silahkan kalau berani, kan gitu. Yang penting caranya halal. Nah kalau udah istri orang nggak, kalau istri orang udah bisa, udah tundukkan pandangan, nggak ada pilihan lain. Ya masa kita suruh suaminya untuk nyerahin gitu kan, kan nggak mungkin gitu. Ya seperti itu. Artinya kecenderungan itu bukan wilayah hukum karena kita tidak bisa kontrol. Tapi setelah kita punya kecenderungan, nah kita mau mengikuti dia atau tidak itu kan pilihan kita. Itulah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini makanya mohon maaf nih kalau ngomongin LGBT, berarti kalau LGBT ada laki-laki kok memang dari awal kecenderungannya suka laki-laki, itu bisa disalahkan nggak Pak? Bisa disalahkan nggak? Kalau memang nggak tahu kenapa dia begitu, nggak bisa disalahin Pak. Tapi kalau dia kok malah membenarkan, mengikuti, itu yang salah. Jadi kalaupun memang, wah tapi kok saya kok ada semacam ketika melihat mas-mas yang gagah, ganteng, tinggi, itu kok kayak agak deg-degan gitu. Wah ini nggak boleh saya ikuti, harus saya tundukkan. Kan itu menjadi perjuangan dia, itu menjadi fitnah buat dia, ujian buat dia. Kalau dia mampu untuk menaklukkan itu, maka pahalanya juga besar buat dia. Nggak bisa, saya harus pokoknya gimana caranya supaya saya senang lagi kepada perempuan gitu misalnya. Itu perjuangan dia di situ. Oke. Nah, kemudian apa saja aurat itu? Aurat itu nanti ada dua, aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Kalau aurat di dalam sholat itu kaitannya adalah dengan ritual ibadah, bukan kaitannya dengan pandangan orang lain. Kalau di dalam sholat itu nggak peduli di depan orang atau tidak di depan orang, auratnya ya itu. Mau di tempat gelap ataupun tempat terang, ya auratnya itu harus ditutup semuanya. Ya, wal auratu tutlaqu ala ma yajibu satruhu fis sholati wa ala man yahrumu an-nadharu ilaiha. Maka yang disebut aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup di dalam sholat atau ketika di depan orang yang dilarang untuk melihatnya. Nah, jadi ada dua nih, di depan orang atau ketika sholat. Kalau ketika sholat maka standarnya sama semuanya. Laki-laki perempuan sudah ada standarnya. Ketika normal laki-laki ya pusar sampai perut. Pusar sampai lutut. Kalau perempuan ya seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Itu ketika sholat. Standarnya sama dimanapun, kondisi apapun, di depan siapapun. Tapi kalau aurat di depan orang, tergantung di depan siapa. Tergantung di depan siapa. Oke. Nah, maka aurat itu di dalam sholat dan di luar sholat. Kemudian, aurat di dalam sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, ini ayatnya. Kalau laki-laki antar pusar dan lutut. Kalau perempuan kecuali muka dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Telapak tangan itu yang mana? Ini Pak. Sini sama sini bukan aurat. Ya, tapi pergelangan ini sudah auratnya, harus ditutupin. Batasannya pergelangan ini. Nah, tapi kalau depan sini itu masih nggak apa-apa, sini juga tidak masalah. Ini maka perempuan-perempuan kalau bisa sholat jangan pakai mukena yang potongan itu Pak. Mukena potongan terus dia pakai kaos pendek doang. Pas Allahu Akbar tuh biasanya sininya kelihatan tuh. Nah, ini bahaya. Makanya kalaupun Allahu Akbar ngangkat, itu jangan diangkat sama mukenanya, tapi dia dalam mukena aja biar tidak nampak dari luar. Meskipun yang ngelihat ya adiknya dia sendiri yang sesama perempuan, ya tetap batal. Ya. Dan aurat di dalam sholat itu nanti terlihatnya adalah dari depan, belakang, kanan, kiri, atas. Tapi kalau terlihat dari bawah itu tidak masalah. Artinya orang pakai sarung terus dalamnya cuma pakai kolor Pak. Kalau dilihat dari bawah kelihatan nggak auratnya? Kelihatan kan? Tapi nggak masalah. Yang menjadi patokan itu jika terlihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah ini laki-laki banyak juga Pak. Terutama kalau yang pakai kaos-kaos pendek begitu, kaos ngetat gitu. Nah kemudian pas sujud, wah itu celengan semarnya kelihatan tuh Pak. Itu kan mengganggu yang belakang, apalagi dia imam. Wah kalau dia imam lebih repot lagi. Udah mengganggu penglihatan, bikin sholat kita juga bermasalah. Terus bagaimana cara kita untuk sholat kalau terlanjur kita makmum sama orang yang pas ini ternyata nampak celengannya Pak. Lagi sholat nih, imam kita kelihatan auratnya. Nah, itu gimana caranya? Ada dua cara Pak. Aurat itu kelihatan nggak apa-apa asalkan tidak sengaja dan bisa langsung ditutup.
Maka cara yang pertama adalah langsung tutup. Begitu sujud kok kelihatan, langsung kita tutupin Pak, tarik itu kaosnya. Kalau bisa. Kalaupun tidak, ya sudah, berarti kita wajib untuk mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Oke, Anda sholat, saya sholat sendiri. Karena kita tahu sholatnya imam tidak sah, maka kalau kita tetap lanjut menjadi makmumnya dia, sholat kita juga ikut tidak sah. Jadi kita harus memisahkan diri dari jamaah. Karena tahu sang imam sholatnya sudah tidak sah. Nah, itu dua cara. Ya, kalau memang teman dekat bisa tuh Pak, tutupin aja, biar kita juga menyelamatkan sholat dia. Ya, walaupun kaget mungkin ya. Tapi kalau orang asing nggak kenal, ya jangan tiba-tiba gini ngapain kan gitu, ribut nanti. Nah, tapi kalau tidak bisa, ya sudah mufarokoh. Oke. Sedangkan untuk perempuan kecuali muka dan telapak tangan, menurut mazhab Hanafi ada satu tambahan lagi, yaitu muka, telapak tangan plus telapak kaki. Telapak kaki itu dari mata kaki ke bawah. Itu bukan aurat menurut mazhab Hanafi. Makanya kalau mungkin pernah umroh atau pernah ke India, perempuan-perempuan sana itu Bangladesh, India, Pakistan itu kan Hanafi rata-rata mereka Pak. Mereka sholat itu ya nggak pakai mukena. Mukena itu memang cuma ada di Indonesia kayaknya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei gitu-gitulah. Di sana ya mereka pakai sari-sari itu apa sih yang warnanya kuning, hijau, merah gitu kan Pak, yang apa namanya mencolok-mencolok itu, dan kakinya itu nampak, nggak pakai kaos kaki mereka. Dan memang dalam pandangan mereka Hanafi itu bukan aurat. Dan ini penting untuk kita ketahui Pak, karena banyak di antara kita ya, mungkin istri-istri kita, anak-anak kita kalau pergi-pergi nggak pakai kaos kaki Pak, ya kan? Atau mungkin kita melihat orang lain kok tidak pakai kaos kaki, nah mudah bagi kita untuk husnudon. Oke, mazhab Hanafi masih memperbolehkan. Nah tapi ini tentu maksudnya dalam sholat ya, kalau di luar sholat nanti beda lagi ya. Ini maksudnya adalah di dalam sholat. Oke. Nah, sedangkan untuk di luar sholat, nah, jika terlihat dari bawah maka tidak masalah. Jika terbuka aurat di dalam sholat, bagaimana? Sah jika bisa langsung ditutup gitu ya. Kalau tidak maka menjadi tidak sah. Oke. Syarat penutup aurat, satu, di dalam sholat nih Pak ya, di dalam sholat, satu, dia harus menempel tubuh. Jadi tidak boleh seorang laki-laki atau perempuan ya, sholat di dalam tenda yang isinya sendirian doang, kemudian dia sholat tidak menutup aurat secara sempurna dengan asumsi atau dengan hujah, ini kan tenda sudah menutupi saya. Nggak sah. Kenapa? Karena tendanya itu tidak menempel tubuh dia. Kecuali kok tendanya nempel tubuh dia. Jadi dia pakai tenda itu untuk menutupi tubuhnya, nggak masalah. Jadi syaratnya harus pertama menempel ke tubuh. Yang kedua, wajib menutupi sifat atau warna kulit. Jadi kalau sudah tertutup tapi transparan, itu juga masih belum sah. Harus tertutup itu warna kulit. Nah ini makanya kalau pakaian-pakaian yang mungkin kayak saringan tahu itu Pak, kaos-kaos partai itu kan tipis-tipis sekali itu. Nah itu tuh perlu direview ulang itu kira-kira menutupi aurat atau tidak, yang seperti itu. Jadi wajib menutupi sifat kulit. Bagaimana kalau menggunakan pakaian yang ketat? Oke, wa syartuhu ay asatir ay jazama mana'a idraka launil basyarah. Yang pertama adalah harus menghalangi untuk diketahui warna kulitnya. La hajmiha la hajmiha, bukan bentuknya. Maka kalau sekedar untuk sholat itu tidak harus longgar, ketat pun itu sudah sah. Karena yang paling penting adalah warna kulit sudah tidak terekspos. Nah kalau laki-laki ketat biasa Pak. Kalau perempuan misalnya dia pakai kaos panjang sampai lengan, di sini ada ada kancingnya, kemudian pakai celana jeans, kemudian pakai kaos kaki, sholat, pakai jilbab, sah atau tidak? Tapi bentuknya kelihatan, sah, karena yang penting untuk ditutup adalah warna kulitnya. Ini sebenarnya kalau batasan menutup aurat di sholat cuman itu saja. Fala yakfi thawbun raqiqun, maka tidak cukup kalau bajunya itu tipis, wala muhalhalun la yamna'u idrakal launi, yang tidak bisa menutupi bentuk warna kulit tubuh, wala zujajun, dan juga tidak cukup kalau dia berupa kaca atau mungkin plastik kalau sekarang, yahkil launa, yang bisa
memperlihatkan warna. Li'anna maqsuda satri la yahsul bidzali. Amma idrakul hajmi, adapun menampakkan bentuknya, fala yadurru, maka tidak akan mempengaruhi sahnya salat. Lakinnahu lil mar'ati makruhun, tapi itu makruh buat perempuan, walir rajuli khilaful aula, sedangkan buat laki-laki itu khilaful aula. Khilaful aula itu ya kalau bisa enggak gitu Pak. Itu ketika di dalam sholat. Sedangkan untuk di luar sholat pun sama sebenarnya. Perempuan pakai pakaian ketat itu secara hukum sudah tidak masalah, hukum dasarnya. Kecuali kok menimbulkan fitnah, maka masalahnya di situ. Berbeda sama rambut. Kalau rambut, katakanlah nih ada seorang perempuan dibuka rambutnya, tapi kan saya tidak menggoda, rambut saya juga biasa saja. Misalnya begitu-gitu. Oke, rambut kamu itu menarik atau nggak menarik, tetap wajib ditutup. Tapi kalau bentuk menarik, wajib ditutup. Kalau bentuknya kok, ini mah nggak akan ada orang tertarik, aman lah. Ini masalah menimbulkan fitnah atau tidak, kalau bentuk. Tapi kalau apa yang ditutup, itu mutlak wajib ditutup apapun kondisinya. Yang satu itu karena ta'abudi, artinya mau nggak mau, kondisi apapun sama. Tapi yang satu itu tergantung di depan siapa. Makanya kalau masalah bentuk Pak, mungkin di depan sepupu itu masih agak aman. Atau di depan orang tua ya pakai pakaian yang agak ketat, karena kan tetap ada aurat di depan orang tua, tapi pakai pakaian ketat insya Allah nggak akan timbul fitnah, nggak masalah. Tapi kalau keluar, siapa yang melihat? Kira-kira timbul fitnah apa enggak? Karena kan kadang oke, bahwasanya kalau sekedar menutupi aurat mungkin sudah menutupi warna kulit Pak. Itu tuh celana legging yang tutul-tutul macan itu. Misalnya ada perempuan kok pakai celana legging tutul-tutul macan, itu kalau warnanya sudah kelihatan atau sudah tertutup atau belum? Sudah kan, cuman kan itu terlalu tipis gitu, dan kayaknya sih bermasalah ya Pak ya. Menurut saya itu bermasalah, jangan dipakaikan kepada orang-orang terdekat kita, kalau bisa itu dihindari gitu. Oke, itu nah, menggunakan pakaian ketat, laki-laki khilaful aula, tapi tetap sah. Kalau perempuan makruh, tapi tetap sah. Kalau sholat, di luar sholat nanti aturannya beda lagi. Oke, kemudian yang berikutnya, batasan aurat di luar sholat. Untuk laki-laki, jika di depan laki-laki maka antara pusar dan lutut. Karena Rasulullah SAW itu pernah kasyafa fakhidahu inda Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, wa lamma dakhala Utsman radhiyallahu taala anhu satarahu wa qala ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Rasulullah itu ketika ada Abu Bakar sama Umar itu betisnya itu kelihatan Pak. Betisnya kelihatan, giliran Utsman bin Affan masuk itu langsung ditutup sama Rasulullah. Nah, sama Abu Bakar sama Umar santai, tapi kepada Utsman kok dia Rasulullah menutup. Kata Rasulullah, gimana saya nggak malu sama orang yang malaikat aja malu sama beliau. Ini Utsman bin Affan. Rasulullah pun jadi menjaga. Ya. Kalau kita semakin menjaga pakaian kita, itu akan menambah muruah dan wibawa kita. Karena pakaian itu juga selain menutup aurat juga identitas seseorang. Ya. Oh ini nih kalau pakai jubah kayak gini ya potongan ustadz lah. Ibaratnya kan kalau di musola mall kayak gini Pak, ini kan kita juga bingung yang kira-kira alim apa enggak alim kan susah kan. Biasanya kalau pakai peci, pakai jubah, pakai peci itu udah otomatis harus jadi imam, udah pasti itu. Apalagi jenggotnya panjang, udah selesai, pasti dia imam gitu. Nah, kadang kita tertipu, pas suruh jadi imam ternyata Fatihahnya berantakan, masalah juga. Tapi ya memang pakaian itu adalah identitas selain dia itu penutup aurat. Oke. Nah, jika di depan perempuan, maka kalau mahram sama antara lutut dan pusar. Kalau di depan bukan mahram, maka jumhur ulama mengatakan di depan pusar juga sampai lutut sama. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh melihat kecuali ada kebutuhan. Jadi auratnya laki-laki itu semuanya di depan perempuan yang bukan muhrim. Ya, bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Pak, itu mengatakan bahwasanya laki-laki itu perlu pakai cadar jika mukanya memang bisa menimbulkan fitnah buat perempuan. Tidak hanya perempuan Pak, tapi laki-laki pun perlu menutupi mukanya jika mukanya itu bisa menimbulkan fitnah buat perempuan. Tapi insya Allah di sini nggak perlu lah, nggak ada yang perlu insya Allah. Aman. Tapi kalau memang rasa perlu pakai cadar. Nah, makanya laki-laki pun tidak boleh dilihat oleh perempuan, ya walaupun kalau yang ditutup itu wajib adalah pusar sampai lutut, tetapi perempuan pun tetap tidak boleh melihat kecuali
kalau butuh saja. Oke. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan seluruh tubuh kecuali kepala, tangan dan kaki. Ya, kepala sini sampai leher, tangan ke bawah, kaki ke bawah. Nah, kaki ke bawah itu dari lutut ke bawah. Itulah yang kemudian diperbolehkan dari laki-laki. Maka seorang laki-laki buka dada, itu sebenarnya aurat juga kalau menurut mazhab Maliki gitu ya. Ya kalau six pack kalau ini ya, kalau enggak ya kayaknya sih aman-aman saja sih, enggak akan menimbulkan fitnah juga. Oke, itu auratnya laki-laki. Kemudian kalau aurat perempuan, di depan perempuan muslimah, maka auratnya adalah pusar sampai lutut. Mahram ataupun bukan mahram. Kemudian yang kedua, perempuan ajanib tapi kafir. Perempuan ajanib itu maksudnya yang bukan mahram, bukan kakak, bukan adik, bukan ibu, dan dia kafir. Maka menurut jumhur ulama, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sesama perempuan, Pak. Yang satu muslim, yang satu kafir. Yang mana yang kafir itu tidak punya hubungan kekeluargaan dengan sang muslim ini, cuma teman saja. Maka auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, sama kayak di depan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini nanti dalilnya ada. Kemudian kalau mazhab Hambali itu dari pusar sampai lutut. Hambali tok yang mengatakan asalkan sesama perempuan, mau dia muslim kafir muslim, itu auratnya tetap sama, yaitu dari pusar sampai lutut. Tapi kalau menurut jumhur ulama, enggak, orang kafir itu tidak bisa. Kenapa? Ayatnya ini, Pak. Nah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna, dan jangan nampakkan itu perhiasan-perhiasan, artinya tempat-tempat yang biasa ditaruh perhiasan, leher, tangan, lengan dan seterusnya, kecuali kepada orang-orang tertentu saja, kepada suaminya atau kepada bapaknya atau kepada bapak suaminya atau kepada anak-anaknya atau kepada anak suaminya atau kepada saudara-saudaranya atau kepada ponakan-ponakannya atau kepada bani akhwatihinna, ponakan dari anak perempuan, au nisaihinna, atau kepada perempuan-perempuannya. Nya di sini itu maksudnya muslimah. Nya di situ adalah perempuannya dia, yaitu yang sebangsa, yaitu yang muslimah. Itu kebanyakan ulama mengatakan atau kepada perempuan-perempuannya itu terbatas hanya kepada muslimah saja. Karena disebut kecuali kok awin nisa'i atau perempuan secara umum. Oh, berarti tidak. Tapi ayatnya mengatakan nisa'i hinna, terbatas. Nah, batasannya apa? Batasannya adalah agama. Maka kalau sesama muslimah itu boleh terlihat seluruh tubuh kecuali dari pusar sampai lutut. Tapi kalau di depan kafiroh yang bukan keluarga, maka wajib seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut Hambali ya enggak, kan tidak menimbulkan nafsu. Kan masalah ini tuh masalah gender, bukan masalah agama. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan itu satu perintah Al-Quran. Yang kedua, kalau kepada sesama muslimah, insya Allah tahu amanah, tahu batasan. Artinya misalnya nih, perempuan foto sama perempuan, nggak pakai jilbab, di HP-nya si teman perempuan ini, dia tidak akan memperlihatkan foto temannya perempuan yang biasanya pakai jilbab kepada suaminya yang seharusnya tidak boleh melihat. Karena dia tahu, dia muslim, tahu aturannya. Kalau teman kafir, kira-kira ini foto sama-sama foto nggak pakai jilbab karena sesama perempuan, dia tidak merasa bahwa itu terlarang untuk terlihat rambutnya dan seterusnya. Dia perlihatkan kepada saudaranya mungkin. Ini kan bisa jadi seperti itu. Dia tidak paham aturan dan tidak paham prioritas. Sehingga orang kafir ini kemudian masalah amanah dari sisi itunya itu tidak bisa dipastikan. Sehingga ya sudah, tutup saja. Oke. Bagaimana kalau di depan laki-laki non mahram? Menurut jumhur kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan menurut mazhab Hanafi kecuali muka, telapak tangan dan juga telapak kaki. Nah, ini kalau seorang perempuan di depan lelaki yang bukan mahram. Jadi auratnya perempuan itu dari mana sampai mana? Kalau langsung dijawab seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, itu ketika sholat saja, Pak. Harus ditanya aurat konteksnya apa? Di dalam atau di luar sholat? Oh, di luar sholat. Nah, kalau di luar sholat maksudnya di depan siapa? Kan gitu. Karena kalau di depan suami ada aurat nggak, Pak? Seorang perempuan itu? Atau kita di depan istri ada aurat nggak?
tidak ada aurat yang wajib, tetapi tetap ada aurat yang sebaiknya tidak diperlihatkan, yaitu dua kemaluan itu. Itu sebaiknya suami atau istri tidak melihat. Itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Ya untungnya tidak sampai haram. Karena kalau sampai haram kayaknya ya udah terlanjur Ustaz kan gitu kan ya. Ya, tapi tidak sampai haram, tapi etikanya adalah tidak melihat. Ya, diriwayatkan Sayyidina Ali itu disebut karramallahu wajhah karena beliau sendiri tidak pernah melihat kemaluannya sendiri gitu. Ya, karena kan etika ketika kumpul pun itu kan sebenarnya dalam satu selimut kan, tidak saling melihat kemaluannya. Sebenarnya seperti itu. Bahkan innallaha hajiyyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Maka fallahu ahaqqu an tustahya. Maka Allah itu an yustahya, lebih berhak untuk dimaluin. Artinya meskipun kita sendirian mandi itu kalau bisa tetap pakai daleman, Pak. Ya kalau kita malu sama orang, lebih harus lagi kita malu sama Allah. Meskipun kalaupun kita pakai ya sebenarnya tidak akan mengurangi pengetahuan Allah tentang apa yang ada dalamnya. Cuman kan minimal itu etika kita kepada Allah dari sudut pandang kita, inilah yang bisa kita lakukan untuk kemudian beretika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya ini kalau orang-orang kampung dulu begitu, Pak. Mau laki-laki mau perempuan kalau mandi biasanya pakai daleman langsung dicuci sekalian dari zaman dulu lah ya ibaratnya. Jadi enggak yang mandi itu telanjang begitu. Meskipun enggak ada yang lihat, tapi etikanya tetap pakai daleman. Nah, itu etika saja. Aurat ketika sendiri ada, aurat kepada pasangan juga ada, tetapi aurat di sini bukan aurat yang wajib ditutupi. Aurat hanya sebatas etika dan adab saja. Itu aurat perempuan. Nah, sedangkan menurut madhab Hambali dan madhab Syafi'i, sebagian madhab Syafi'i dan juga Hambali, itu bahkan seluruh tubuhnya jika di depan non mahram, makanya wajib menggunakan cadar. Madhab Syafi'i itu menggunakan cadar wajib, merupakan madhab yang resmi. Buat perempuan itu menggunakan cadar hukumnya wajib. Kalau Hambali itu malah sebagian Hambali mengatakan bahwasanya yang sahih dalam Hambali malah tidak pakai cadar. Hanya saja ada riwayat yang mengatakan begini, Pak. Kalau perempuan itu kok kira-kira menimbulkan fitnah ya sama kayak laki-laki tadi, maka pakai cadar. Kalau tidak menimbulkan fitnah maka tidak perlu pakai cadar. Nah, kira-kira lihat aja Pak istri jenengan semuanya, ini kira-kira perlu dicadarin apa enggak gitu kan. Nah, sama dengan muka kita nih, kira-kira saya itu mukanya menimbulkan fitnah apa enggak? Tapi kayaknya sih enggak sih Pak, aman insyaallah kita jadi tidak terbebani syariat yang lebih jauh lagi. Karena kalau Imam Nawawi mengatakan demikian gitu. Dulu Umar bin Khattab pernah mengusir seorang laki-laki yang terlalu tampan dan bikin masalah. Bikin masalah itu maksudnya bukan dia yang salah, Pak, tapi para perempuan itu menjadi terfitnah, itu diusir sama Umar bin Khattab. Nah, tapi ya itulah keuntungan kita punya muka yang pas-pasan cenderung jelek, itu aman, Pak, tidak menimbulkan masalah gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup itu untuk materi kita. Ada yang ingin ditanyakan satu dua, monggo silahkan jika ada. Ada, Pak? Monggo. Cukup jelas ya Pak ya? Nggak ada? Oke, cukup jelas. Insya Allah semoga kita bisa mengamalkan ini, bisa menjaga diri kita, pandangan kita, bisa menjaga keluarga kita, anak istri kita, menjaga tubuh mereka, menjaga pandangan mereka. Ini berat Pak. Pandangan kita harus dijaga, tubuh kita harus dijaga. Pandangan anak istri kita harus dijaga, tubuh mereka pun juga harus dijaga. Dan semua itu adalah tanggung jawab kita. Semoga kita semuanya bisa amanah, bisa menjalankan seluruh syariat itu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memberikan kesadaran menjalankan syariat semaksimal mungkin. Baik, mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.